mengajar. Oke. Nah, di sini ada banyak sekali, ada asesmen murid, terus ada lagi perangkat ajar, ada perangkat ajar, terus ada pelatihan mandiri. Nah, di sini ini ada beberapa topik yang harus diselesaikan. Bapak Ibu semuanya sudah rajin di pelatihan mandiri? Sudah bisa rajin? Sudah mengerjakan modul-modulnya? Belum semuanya. Sudah mengerjakan post-testnya? Sudah sampai ke aksi nyatanya? Belum. Nah, itu Bu yang menjadi kendala tidak bisa. Ya. Ini kalau saya buka di pelatihan mandiri ini platform mengajar, saya login dengan user saya ya di Belajar ID. Tapi juga bisa diakses melalui HP. Kalau misalnya mau online itu bisa langsung ketik saja di itu browser Merdeka Mengajar. Nanti bisa langsung login di situ. Nah, kalau di sini dibuka, nah itu ada pelatihan mandiri. Nah, dan untuk saat ini, hari ini kita tidak bisa mengakses videonya karena memang ada kendala dari pusat. Nanti kita tunggu beberapa saat, mungkin nanti setelah diperbaiki kita bisa akses. Iya, semua video nggak bisa dibuka. Nah, di sini ada Merdeka Belajar. Ini Bapak Ibu bisa selesaikan. Nah, bisa selesaikan sampai pada aksi nyata. Semuanya diminta sampai pada aksi nyata. Nah, ada kurikulum merdeka. Nah, untuk bisa dimunculkan di komunitas belajarnya, dimunculkan di PMM, syaratnya yang pertama ini harus menyelesaikan kurikulum merdeka, topik kurikulum merdeka. Nah, di sini saya sudah sampai ke aksi nyata dan tinggal menunggu validasi dari pusat. Kalau dibuka kurikulum merdeka, nah ini Bu, ada dua modul. Nah, yang pertama kurikulum, yang kedua kurikulum merdeka. Ini harus diselesaikan semuanya. Nah, di sini ada video. Apa itu kurikulum merdeka? Kita belajarnya dari sini, Bapak Ibu, ya. Mendengarkan video, terus nanti ada soal terkait dengan video, dan nanti ada post test dan juga ada refleksi. Nah, ini untuk videonya untuk saat ini tidak bisa dibuka, tidak bisa diakses karena mungkin memang server dari pusat yang down karena banyak yang mengakses ya, banyak yang mengakses. Nah, terus di sini ada lihat pemahaman. Hal apa yang ini tadi pertanyaannya seputar dengan video tadi. Lalu kita berikan jawaban. Misalnya nih, hal apa yang sepatutnya menjadi acuan utama kurikulum? Kenapa Bu? Murid ya, kita coba murid. Kalau salah baleni jawab. Oh betul Bu. Lanjut. Nah, apa sifat kurikulum? Dinamis. Betul Bu, dinamis. Terus faktor apa saja yang bisa mengaruhi adaptasi kurikulum? Geografi, penentu kebijakan, kemauan. Geografi? Ya. Coba ya. Betul. Tadi sudah mengerjakan. Nah, lanjut. Ya. Belum aksi nyatanya. Oh, tinggal aksi nyatanya ya Bunda. Nah, terus dilewati terus. kembali. Kalau bisa jangan dilewati ya, bukan untuk aksi nyata itu ada waktu 2 minggu ya. Untuk membuat aksi nyata itu ada waktu 2 minggu. 2 minggu dari 2 minggu dari selesai kita. Iya, dari kita post testnya itu
aksi nyata. Kalau lewat nggak bisa. Bisa saja Bunda, bisa saja. Contohnya apa? Di sini juga ada cerita reflektif ya. Ya, kita harus merefleksi diri kita, tapi juga sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ ya Bunda. Setelah itu mengerjakan post test. Iya, kalau sudah dikerjakan centang hijau. Tapi ini kok menu aksi nyatanya juga tidak muncul ya Bunda. Saya ingin menunjukkan aksi nyata saya, ya, tapi di sini kok tidak muncul. Mungkin berkaitan dengan video tadi. Coba. Iya. Cari teman. Kayak Ya. itu salah satu syarat mendaftar kontes kan lulus topik merdeka. Ya. Dinyatakan lulus topik itu harus sampai aksi nyata atau hanya sampai post test selesai? Sampai aksi nyata Bunda. Kalau belum mengunggah aksi nyata, belum. Iya, belum. Iya. Ya. Di aksi nyata, ini kalau muncul ingin saya buka sebenarnya Bunda. Di aksi nyata itu ada beberapa pilihan mau aksi nyata apa. Misalnya kalau di kurikulum merdeka itu mau aksi nyata kita menyampaikan kepada orang lain publikasi, itu bisa. Terus nanti Bunda ayah Bapak Ibu bisa merekam videonya atau bisa dalam bentuk gambar, foto ya, rangkaian foto kegiatan pas kita sosialisasi itu. Terus juga ya PowerPoint-nya bentuknya dalam yang kita sampaikan kepada teman-teman misalnya di komunitas itu nanti bisa untuk diunggah di aksi nyata dan di aksi nyata itu yang diunggah filenya dalam bentuk PDF. Nah, kalau bisa, kalau misalnya direkam kegiatannya itu diunggah di akun YouTube. Bapak Ibu sudah punya akun YouTube? Nah, diunggah di akun YouTube. Nah, nanti linknya itu bisa disertakan di dalam lampirannya. Linknya disertakan di dalam lampirannya. Dan juga di platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar ini ada bukti karya. Aksi nyata Bapak Ibu tadi bisa diunggah di sini. Caranya seperti ini. Ini kalau eksplorasi itu kita bisa melihat aksi nyata dari guru-guru yang masuk di PMM. Nah, kalau kita mau mengunggah sendiri, berarti ini Bunda, karya saya. Karya saya, terus tambahkan, tambahkan karya saya. Nah, ini bisa dalam bentuk bahan ajar, bisa kepemimpinan sekolah, praktik pembelajaran, praktik baik, RPP, dan karya-karya yang lain disesuaikan dengan topik yang kita pelajari di PMM. Nah, misalnya tambahkan karya saya. Nah, seperti ini. Di sini karya saya juga tidak muncul, padahal saya sudah mengunggah. Ingin saya tunjukkan, tapi di sini apa juga ada kaitannya dengan video yang tidak bisa tadi ya? Padahal saya sudah unggah dua aksi nyata saya, tapi tidak bisa ditampilkan. Untuk videonya? Iya. Yang tidak bisa contohnya. Oh, contohnya. Contohnya. Oke. Sebentar. Banyak sekali. Ini banyak sekali Bunda, kalau misalnya mau lihat contohnya banyak sekali dari berbagai ya, misalnya ini iya di komunitas banyak sekali. Misalnya nih
kita pilih materi untuk PAUD, kelasnya PAUD, kategori yang mau kita lihat praktik baik. Nah, di sini banyak sekali. Tinggal contoh. Untuk aksi nyata saya bukakan. Ini kan saya unggah di link YouTube ya Bunda. Saya bukakan di link YouTube saya. Oke Bu, mengganggu di sini. Enggak apa-apa, ini benar. Emang benar. Materinya menarik. Sudah. Makasih. Banyak yang nggak tahu. Saya dokumenkan. Masuk yang gelombang berapa? Gimana? Komunitas gelombang berapa? Saya dulunya udah masuk kemarin gelombang 4 belum ada, saya kan nggak paham. Pengenalan bagaimana atau cara kita mengelola komunitas di PMM. Nah, setelah kita mendapatkan mengikuti webinar cara mengelola komunitas di PMM, lalu kita bisa membuat webinar mandiri di PMM. Tapi juga ada syaratnya. Untuk bisa membuat webinar mandiri, kita harus menyelesaikan topik perencanaan pembelajaran. Itu ada 5 modul kalau nggak salah ya untuk perencanaan pembelajaran. Juga sampai kepada aksi nyata. Nah, setelah kita sampai ke aksi nyata, kita unggah aksi nyatanya, dipublikasikan kita lampirkan di sana, baru kita bisa membuat webinar mandiri di PMM. Nah, untuk komunitas kami, webinarnya besok akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus di PMM. Silahkan Bapak Ibu ikuti. Komunitas saya, nanti bisa ikut webinarnya di PMM. Karena di PMM, di menu komunitas itu kita bisa mengikuti maksimal 20 komunitas. Karena di sana banyak sekali komunitasnya. Nah, boleh. Kalau kita ingin belajar lebih banyak lagi dari komunitas mana, silahkan ikuti. Terus di situ juga ada sarana komunikasinya apa? Misalnya ada grup WhatsApp, ada Facebook, ada. Nanti Bapak Ibu yang sudah lolos menjadi penggerak komunitas bisa mengelola komunitasnya di sini. Di komunitas. Nah, diklik di sini. Ini gugus saya. Gugus PAUD 1 Rongkop. Di sini saya bisa mengelola gugus. Nah, kalau ini saya dibuka lihat. Nah, di sini kita bisa mengubah informasi yang terkait dengan gugus tadi. Nah, terus ini webinar yang saya buat. Bincang-bincang gugus PAUD 1 Rongkop. Materinya apa dan bagaimana KOSP di TK. Ini nanti narasumbernya juga Ibu Suyanti dari TK Aba Tancep. Karena teman-teman di Rongkop, guru TK di Rongkop itu masih kurang informasi tentang kurikulum merdeka. Padahal kita semua
di Rongkop sudah mendapatkan SK implementasi kurikulum merdeka yang mandiri belajar. Tetapi nanti untuk mengimplementasikannya di tahun ajaran baru kan semuanya sudah harus menggunakan ya. Untuk tahun 2023-2024 kita sudah harus menggunakan, dan kita itu masih simpang siur. Nah, oleh karena itu kami nanti mengajak teman-teman guru TK di Rongkop, dan mungkin nanti bisa diikuti juga oleh teman-teman guru TK yang ingin belajar melalui komunitas. Kita optimalkan komunitas belajar kita. Boleh gabung? Boleh Bu, silahkan gabung. Kalau untuk bergabung berarti nanti dibuka itu komunitasnya, dicari gugus PAUD 1 Rongkop, terus ikuti. Di situ juga ada grup WhatsApp untuk komunikasi. Silahkan Bapak Ibu gabung di grup WhatsApp-nya. Webinarnya itu tentang apa toh? Terus tujuannya apa toh mengadakan webinar ini? Bisa dituliskan di sini. Hari tanggalnya jangan sampai salah karena ini tidak bisa diedit. Ya. Kalau misalnya deskripsi, judul itu bisa diedit, tetapi kalau hari dan tanggal tidak bisa diedit. Kalau kita misalnya salah, jalan satu-satunya kita hapus dulu webinarnya, kita buat yang baru lagi. Jadi kalau diedit nggak bisa untuk hari dan tanggalnya. Terus linknya, kita buat linknya dulu. Dimasukkan di sini. Narasumbernya siapa? Boleh 2 orang. Kalau 2 berarti ini tambah narasumber dan disimpan. Nanti akan muncul di PMM. Dan untuk membuat webinar paling tidak 72 jam dari kita mendaftarkan. Jadi iya, paling lambat 3 hari ya. Kalau misalnya dadak besok saya membuat webinar terus daftarnya sekarang nggak bisa. Paling tidak 3 hari ke depan itu baru kita jadwalkan seperti itu untuk membuat webinar. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan tentang komunitas, Bapak Ibu? Silakan. Kita bisa mengedit. Terus juga untuk webinarnya tadi juga kita bisa mengedit, hanya saja untuk tanggal tidak bisa. Kalau salah tanggalnya berarti harus hapus dulu webinarnya, buat lagi webinar yang baru. Mungkin ada lagi? Webinar yang akan diadakan Bisa, Bunda, bisa. harus menyelesaikan perencanaan dan Tidak harus. Nanti bisa mengikuti webinar yang dilaksanakan, tidak harus menyelesaikan itu. Kalau yang harus menyelesaikan modul itu berarti yang mau menjadi penggerak komunitas. Tetapi juga silakan Bapak Ibu nanti mendaftarkan komunitasnya, karena masih ada kesempatan lagi ya Bunda untuk mendaftarkan komunitasnya. Silakan. Nanti di bulan September masih ada lagi Bunda. Monggo silahkan kita daftarkan komunitas kita. Bisa mendaftarkan 2 atau 3 pengurus ya. terkait dengan komunitas yang dibicarakan itu, apakah apa anggotanya itu ada ketentuan? Seumpama dulu kami ada 16 orang, itu kami buat satu komunitas, kemudian ada kepengurusan, kemudian nanti kita daftarkan seperti itu. Apakah bisa atau komunitas yang lain? Mohon penjelasan. Ya, terima kasih. Untuk komunitas itu kan bisa komunitas di dalam sekolah. Oke. Misalnya satu satu sekolah ada 16 guru, itu bisa didaftarkan. Lalu yang kedua, komunitas antar sekolah. Oke, antar sekolah misalnya KKG, ada KKG, terus ada lagi PKG, pokoknya IGTKI boleh. Terus ada yang non formal misalnya ada
MOD yang tujuannya adalah untuk belajar bersama. Jadi tekadnya itu belajar bersama tentang isu-isu pembelajaran yang sedang hangat. Nah, untuk saat ini berarti kan kurikulum merdeka. Boleh Bu, misalnya dalam satu sekolah, terus yang mengorganisasi, yang mendaftar itu misalnya kepala sekolah. Seperti itu bisa. Dan nanti setelah kita muncul di PMM, dengan otomatis anggotanya akan bertambah Bu. Seperti di komunitas saya itu kan dulu hanya 20 orang guru. Tetapi sampai saat ini setelah bisa tampil di PMM, anggotanya sudah mencapai 88 guru. Terus nanti akan terus bertambah, tinggal kegiatan yang kita laksanakan. Kalau penggeraknya itu aktif, selalu mengadakan webinar, otomatis nanti banyak yang tertarik. Nah, itu tugasnya penggerak komunitas. Kami itu kan belum pada pendaftar IKM, baru lembaga kami. Nah, kemudian kalau kita buat komunitas dulu untuk lembaga kami dulu, kemudian nanti anggota komunitas itu bisa bertambah melebar ke lembaga di sekitar. Terima kasih. Bisa boleh, bisa nih. Diawali dari lembaga kita awali. Nanti kan akan tertarik, yang lain akan tertarik. Boleh saja terus nanti gabung di komunitas kita dan kita buat kegiatannya itu yang lebih menarik. Jadi misalnya ada diskusi tentang apa, kan kita kebanyakan itu kan juga belum paham tahu kurikulum merdeka itu iya mau seperti apa. Terus untuk move on dari kurikulum 2013 itu masih sangat sulit sekali untuk meninggalkan KI, KD, pindah ke CP ke opo seperti itu. Kita masih kesulitannya. Di sinilah saatnya kita optimalkan komunitas belajar. Karena kalau kita menunggu dari pemerintah, sekarang sudah tidak zamannya lagi kita menunggu, gitu. Tinggal kita saja yang lebih proaktif, karena informasi itu bisa kita terima dari berbagai sumber. Nah, seperti di komunitas saya ini Bunda, sebenarnya awalnya itu saya tuh hanya coba-coba. Saya mengikuti Facebooknya Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat awalnya, karena dulu saya tergabung di situ sebagai instruktur nasional guru TK saat itu. Nah, dari situ ada informasi bahwa kita bisa mendaftarkan komunitas belajar di PMM. Saya masuknya di angkatan 2. Di angkatan 2 saya mendaftar bersama teman guru ketua komunitas saya. Tapi ternyata yang lolos saya, karena teman saya yang ketuanya itu belum menyelesaikan yang kurikulum merdeka. Nah, yang lolos saya. Terus setelah itu saya mendapat email, ada daftar komunitas yang lolos di situ. Terus mengisi biodata, terus mengisi tentang gugusnya. Nah, selang 24 jam gugus saya sudah tertera di situ di grup WhatsApp-nya. Nanti dikirim linknya untuk kita gabung di webinarnya. Terus lagi Bapak Ibu, saya tidak menggunakan Zoom, karena kalau menggunakan Zoom itu kalau mau maksimal harus berbayar. Saya memanfaatkan apa yang ada di Belajar ID, di akun Belajar ID. Itu di situ ada Google Meet-nya di akun Belajar ID. Nah, kalau di akun Belajar ID itu nanti peserta webinar itu maksimal sampai 500 dan waktunya tidak terbatas, dan itu pun tidak berbayar. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya lolos menjadi penggerak komunitas, silahkan manfaatkan fitur-fitur yang ada di akun Belajar
ID. Karena pemerintah sudah memfasilitasi untuk guru-guru yang kreatif, kita sudah diberikan ruang untuk belajar bersama, berkolaborasi dengan teman-teman guru. Saya yakin di sini semua sudah bisa login itu ya untuk akun belajar ID-nya, gitu. Sudah, nih. Itu sangat bermanfaat bagi kita. Saya sudah mendaftar webinar. Terima kasih. Ditunggu besok tanggal 29 ya Bu. Terus ditunggu lagi webinar-webinar berikutnya. Ini sambil mendengarkan, sambil belajar, sambil langsung praktek. Ya, sip. J. Itu untuk penggerak komunitas ya Bu. Ini karena ini saya sebagai penggerak komunitas sehingga saya bisa mengedit. Kalau Bapak Ibu ingin explore, mencari komunitas-komunitas yang lain, silahkan klik ini, explore. Nah, di situ ada banyak sekali komunitas yang bisa diikuti. Nah, klik saja filternya. Misalnya kita mencari yang di sini sajalah, di daerah Yogyakarta misalnya. Ini diklik Yogyakarta, terapkan. Terus kita cari misalnya khusus yang jenjang TK. Di sini ada PAUD, ada SLB, TK, SD, SMP, SMK. Nah, terus kita klik, misalnya kita TK sajalah, yang khusus untuk TK, terapkan TK. Nah, di sini banyak sekali Bunda, ada komunitas belajar sekolah dasar, maksudnya masuk TK. Terus ada komunitas guru penggerak Kabupaten Bantul. Sudah ada ternyata ya di Kabupaten Bantul, komunitas guru penggerak. Terus ada KKD PAUD Kemantren Kedongtengan, ada KKD. Ini silakan ikuti. Nanti kegiatan-kegiatan yang ada di sana akan muncul di PMM. Dan mudah-mudahan nanti untuk gugusnya Bu siapa yang tadi yang dari Bantul? Oh, untuk sekolah. Oke. Iya, sudah ada. Nanti silakan Bu, kita untuk grup komunikasinya sudah dibuat? Sudah. Bagi sekolah kami itu pernah mendaftarkan komunitas belajar Sata Pendidikan. Waktu itu kami pilih nama yang beda dengan yang lain begitu. Kami memberi nama Forsil TK Negeri Pembina, Forum Silaturahmi. Kita ikuti prosedur yang harus kita unggah. Ternyata tidak di ACC sama kementerian. Saya pikir apa karena namanya kan kurang resmi gitu ya, Forsil. Mungkin dikira ini semacam kelompok pengajian atau apa gitu. Akhirnya kami daftar lagi dengan nama yang lebih resmi, KKG TK Negeri Hebat begitu. Alhamdulillah lolos di kementerian, bisa muncul di PMM. Nah ini buat ibu-ibu yang nanti mau mendaftarkan komunitasnya, mungkin perlu diperhatikan pemilihan nama itu penting karena ya tadi nama itu bisa menjadi daya tarik bagi yang mau gabung. Itu saja Bu, pengalaman kemarin sempat gelo nggak lulus di PMM itu, ternyata ganti nama terus bisa lolos. Sebenarnya Bu, kalau misalnya sudah lolos, kita mau ganti nama juga bisa. Kalau di gugus saya itu pertama saya daftar PMM, itu namanya bukan gugus 1 Rongkong, tapi gugus PAUD 1 TK Aba Tirisan. Karena pusat kegiatannya di TK Aba, ya nyari yang banyak sinyal tadi Bu, di TK Aba Tirisan. Tapi setelah saya daftarkan ternyata teman-teman itu pada gini Bu, kalau gugusnya itu TK Aba Tirisan nanti tidak akan terkenal seperti itu. Ganti saja namanya menjadi gugus 1 PAUD Rongkop seperti itu. Nah, itu bisa diedit di PMM-nya. Sekalipun SK-nya itu berbunyi gugus PAUD TK Aba Tirisan, tetapi di PMM saya edit. Kalau di PMM sudah muncul gugus PAUD 1 Rongkop, bisa diedit untuk. Terus juga untuk keterangannya ya Bu, ini bisa diedit juga. Diubah informasi ini nanti kita bisa mengedit. Nah, tentang komunitas. Ini kan gugus PAUD 1 Rongkop merupakan komunitas guru TK beranggotakan
dengan 20 guru karena awalnya memang 20 guru. Tapi mungkin karena tadi sudah banyak, ini mau diganti juga bisa, tinggal disimpan. 3 nama yang didaftarkan itu ada salah satu yang lulus di topik perencanaan dan sebagainya itu. Betul. Kalau misalnya kita mendaftarkan tiga nama atau 2 nama, nanti yang bisa mengedit, yang bisa jadi admin itu cuma 1 yang lolos di PMM itu bisa mengedit. Tapi nanti dengan berjalannya waktu itu bisa ditambahkan. Jadi ditambahkan pengurusnya itu bisa. Syaratnya tadi sudah menyelesaikan 2 topik, yang 1 kurikulum merdeka dan yang satunya lagi perencanaan pembelajaran. Kalau teman kita tadi sudah bisa menyelesaikan itu, nanti bisa ditambahkan di penggerak komunitasnya. Seperti itu. Jadi monggo nanti silahkan ditambahkan untuk teman-teman yang kemarin sudah didaftarkan dan sudah bisa menyelesaikan modulnya sampai ke aksi nyata, nggih, mboten namung dugi post-test tapi harus sampai ke aksi nyata dan sudah diunggah dan nanti sudah di ACC dan nanti validasi untuk mendapatkan sertifikatnya juga nunggunya lama. Saya masih dalam antrian juga Bu untuk validasinya karena banyak yang mengajukan seperti itu untuk informasinya. Bu, mohon maaf, untuk aksi nyata itu kita kan itu ada 8 topik terdiri dari 33 modul. Itu berarti aksi nyatanya cukup 8 aksi nyata atau 33 aksi nyata? Untuk aksi nyatanya cukup 8 Bu. Jadi per topik. Untuk aksi nyatanya per topik, tapi untuk post-testnya per modul ya. Untuk post-testnya per modul, untuk aksi nyatanya itu per topik. Seperti itu untuk dan monggo kita belajar bersama-sama di PMM Bapak Ibu, karena kalau kita menunggu kita diundang dinas untuk diklat sekarang sudah tidak. Terus untuk menjadi sekolah penggerak syaratnya juga luar biasa. Pengalamannya begini Bu, ini saya mendaftar komunitas itu karena saya kemarin itu gelonya begini. Pertama, sekolah saya itu mendaftar sekolah penggerak. Ternyata ibu kepala sekolah saya juga tidak lolos. Terus ada lagi pendaftaran lagi di gelombang 6 itu guru penggerak. Saya juga mendaftar di guru penggerak. Saking kepengennya belajar tentang kurikulum merdeka, tetapi ternyata saya juga tidak lolos lagi. Saya mendaftar untuk bisa saya melaksanakan webinar mandiri. Saya harus menyelesaikan yang perencanaan pembelajaran sampai kepada aksi nyata. Nah, untuk menyelesaikan itu yang perencanaan pembelajaran Bunda, saya mengerjakan post-testnya itu sampai 5 kali. Saya ulang 5 kali post-testnya nggak lolos. Oke. Tadinya salah 3, saya ulang lagi jadi salah 5. Saya ulang lagi, tapi saya nggak putus asa. Terus saya coba lagi, karena saya punya niat supaya saya bisa mengadakan webinar secara mandiri. Karena kalau dilihat di PMM itu narasumbernya itu hebat-hebat Bunda. Narasumbernya hebat-hebat di sana. Kita bisa mengundangnya. Tetapi yaitu kita hanya secara daring, virtual. Kalau aturannya itu tidak memakai tidak apa-apa. Ini kalau di aturannya seperti itu. Tapi kalau mungkin nanti ada dari kita karena sudah diberikan ilmu mungkin. Tapi kalau dari pemerintah tidak mengharuskan menggunakan ganti ilmunya seperti itu. Di sana narasumbernya banyak sekali. Ini webinarnya. Terus kita kembali lagi ke beranda. Nah, ini gugus yang saya ikuti. Saya mengikuti gugus 5 Rafflesia. Ini kalau nggak salah kota ya. Ini juga dari guru-guru TK. Terus ini ada gugus PAUD Flamboyan. Saya juga mengikuti di situ. Jadi kegiatannya di sana saya bisa akses. Terus ada
guru penggerak Sleman. Nah ini yang paling aktif ini Bunda. Gugus ini, guru penggerak Sleman itu aktif sekali, sudah 4 kali webinar, di sini. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti salah satu gugus yang ada di situ, maka di sini akan muncul webinar yang akan dilaksanakan oleh gugus-gugus itu. Bapak Ibu tinggal klik, misalnya ini webinar pemanfaatan IKM yang akan dilaksanakan oleh KKG TK Negeri Hebat. Nah, ini diklik di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal daftar saja. Kemarin saya sudah daftar, makanya di sini muncul Anda telah terdaftar di webinar ini. Kita tidak mengeluarkan biaya, tapi kita sudah mendapatkan ilmunya. Iya, lewat PMM. Nanti di grup itu ada linknya Bu, di grup. Mereka mendaftar atau otomatis dari pusat dimunculkan. Terus cara untuk misalnya saya memilih SIM A menjadi narasumber, prosedurnya bagaimana? Ya, terima kasih Bu. Untuk narasumber yang ada di sini, ini semuanya kepala sekolah penggerak Bunda. Yang sudah masuk di sini, ini semuanya kepala sekolah penggerak yang didaftarkan oleh pelatih ahlinya. Kan sekolah penggerak itu dibimbing oleh yang namanya pelatih ahli. Nah, dari pelatih ahli itu mendaftarkan para kepala sekolah penggerak itu untuk menjadi narasumber, dan nanti juga ada seleksinya. Yang lolos nanti akan muncul di sini. Nah, kalau kita mau menghubungi, caranya bagaimana Bu? Kalau mau menghubungi, misalnya ini, saya filter ya. Terus kita cari per lokasi misalnya, kabupaten. Di sini terapkan. Terlalu banyak, misalnya jenjang PAUD, jenjang TK. Nah, diterapkan. Nah, lihat narasumber. Nah, ini banyak sekali. Misalnya saya cari Bu Suyanti ya. Yang dari Gunung Kidul. Kalau mau menghubungi misalnya seperti ini, ini ada misalnya Eka Yuni Miswat ini ya, kita klik saja di sini. Nah, sudah ada profilnya di sini. Nah, terus di sini klik hubungi. Nah, nanti kita akan mendapatkan nomor kontaknya, kita bisa telepon secara langsung untuk menghubungi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita hanya mengambil narasumber yang ada di lingkungan kita, kita bisa langsung chat langsung ke beliaunya, terus dikabari mau webinar hari ini misalnya bisa atau tidaknya, nanti kita terus nanti juga bisa dituliskan di sini. Kita klik gugus kita kalau mau membuat webinar. Dan di sini buat webinar. Kalau mau membuat webinar seperti ini ya Bunda, ada judul webinarnya apa. Ini untuk berbagi apa ya? Untuk berbagi kok bisa lolos di komunitas penggerak, terus nanti kedepannya bagaimana. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa bagi saya. Mari kita daftarkan komunitas kita. Tidak harus tidak harus muluk-muluk lah, kita belajar tahap demi tahap untuk bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah kita masing-masing. Kalau kita sudah bisa, tidak ada salahnya kita berbagi kepada teman-teman kita. Kemarin suatu kehormatan juga untuk TK saya di Ariwacana, itu juga mendapat kunjungan dari TK Kartika Kota.
TK Kartika, beliau juga ingin belajar tentang PMM karena dari guru-gurunya itu belum bisa masuk ke akun PMM-nya karena akun belajar ID-nya itu tidak bisa diakses. Nah, ya terus beliau itu datang ke TK Ariwacana, kita bersama-sama mengaktifkan akun belajar ID-nya dan puji Tuhan mereka sudah bisa mengakses di PMM-nya seperti itu. Jadi kalau kita bisa, kenapa teman kita tidak bisa? Apa salahnya kalau kita memberi bantuan pada teman-teman supaya mereka juga bisa belajar bersama-sama dengan kita?